Hansi Flick. Ia adalah pelatih yang paling banyak dibicarakan musim lalu. Di bawah kepemimpinannya, Barcelona merajai seluruh sepak bola Spanyol. Tidak hanya itu, mereka juga mencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa. Tahun lalu, tak seorang pun menyangka Barcelona akan mencapai terobosan seperti itu. Dan kini, seluruh dunia sepak bola menahan nafas sambil menunggu apa yang akan dihasilkan oleh ahli taktik Jerman tersebut. Tidak ada yang menyangka tim Barcelona sekuat itu. Menurut perkiraan orang, ini adalah proyek untuk perkembangan masa depan. Namun, Hansi Flick melanggar semua itu. Dalam waktu singkat, ia membentuk tim paling agresif dan berani di Eropa. Kini, para pemain muda telah matang dan siap untuk langkah selanjutnya. Blaugrana tidak hanya ingin menang, melainkan mereka akan menulis ulang aturan main dan ini adalah prospek yang menakutkan. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang menanti Barcelona di musim 2025-2026. Simak selengkapnya di sini. Musim lalu, Hansi Flick menciptakan identitas taktis baru untuk Barcelona. Namun, ia tidak mencabut DNA lama klub hingga ke akar-akarnya. Hanya saja ia memodifikasinya. Flick membawa filosofinya sendiri ke Barcelona dengan tekanan tinggi, tempo panik, dan agresi. Agar sistem itu berhasil, setiap pemain harus memahami perannya masing-masing. Lamine Yamal melebarkan sayap, lalu pada saat yang tepat tajam bergerak ke tengah. Sedangkan Raphinha, ia seringkali menjadi penyerang kedua di samping Lewandowski. Pedri, Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, dan Dani Olmo. Siapapun yang bermain di tengah pasti tahu akan perannya di lapangan. Prinsip utama tim ini adalah mendominasi dan menguasai lini tengah. Pada saat yang sama, Pedri sering berubah menjadi pemain situasional nomor 10, yang membantu menciptakan peluang bahkan mencetak gol. Kemudian, para bek tengah menjaga garis pertahanan tetap dalam satu garis, dan mempraktikkan jebakan offside dengan sempurna. Namun agar skema ini berhasil, Flick menyadari bahwa dibutuhkan sesuatu yang lain. Kombinasi pemain yang berbeda dibutuhkan. Ia tidak bisa melakukannya tanpa mengintegrasikan pemain mudanya. Dan kini, Lamine Yamal, Keita Balde, Pau Cubarsí, dan Marc Casado bukan lagi sekadar pemain muda akademi, melainkan mereka perlahan berintegrasi ke dalam sepak bola dewasa. Tentu saja, semua ini dimulai di eranya Xavi. Tetapi Flick melanjutkan tren ini, dengan memberinya lebih banyak waktu bermain, dan mereka menjadi pemain kunci tim. Rencana Flick di bursa transfer menegaskan hal ini. Ia tetap mempercayai para pemain mudanya, dan secara khusus mengamati bursa transfer pemain. Dalam hal permainan, Flick telah membuat revolusi nyata. Garis pertahanan yang tinggi dan tekanan total bukan lagi sekadar taktik. Inilah DNA El Barca yang baru, dan setiap lawan berusaha mencari tahu cara bermain melawan tim ini. Namun, belum ada yang berhasil. Garis pertahanan yang tinggi adalah ciri khas dari permainan Barcelona saat ini. Permainan itu memberikan keuntungan besar, tetapi juga sangat beresiko. Terkadang permainan yang penuh petualangan seperti itu tampaknya tidak akan bertahan lama, seolah-olah seseorang akan menghancurkannya. Musim lalu seharusnya menjadi masa transisi untuk adaptasi, tetapi nyatanya mereka meleset dari ekspektasi. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Para pemain sekarang mengerti apa yang diinginkan pelatihnya. Semua orang tahu di mana mereka seharusnya berada, dan ini sangat menakutkan jika Anda ingat angka-angka yang mereka tunjukkan musim lalu. Musim 2024-2025, Barcelona memiliki serangan paling mengerikan di Eropa. Di sisi kanan adalah pemain yang mengubah gaya bermainnya setiap pekan, yakni Lamine Yamal. Ia sekarang berusia 18 tahun dan sejujurnya, ia mungkin sudah menjadi pemain terbaik di dunia. Torehan 18 gol, 25 assist dalam 55 pertandingan. Semua ini dilakukan kala ia berusia 17 tahun. Namun, angka-angka hanyalah sebagian dari cerita. Membahas Lamine Yamal bukan hanya soal statistik, ia adalah pemain yang membuat para penggemar melompat dari tempat duduk mereka. Ia dengan tenang mengalahkan lawan yang usianya lebih tua darinya. Dalam pertandingan besar maupun pertandingan kecil, ia tidak peduli. Ia hanya bermain sepak bola dan menikmatinya.
Ia bukan hanya pendribel terbaik di La Liga, melainkan ia adalah pendribel terbaik di seluruh Eropa dengan 145 dribble sukses. Dan tahukah Anda, apa yang paling gila? Rekannya di sisi berlawanan bahkan lebih baik dari segi statistik. Musim Raphinha adalah salah satu musim individu terbaik dalam sejarah klub dalam beberapa tahun terakhir, terkecuali Lionel Messi. Toehan 34 gol, 25 assist dalam 57 pertandingan adalah pembuktian statistiknya musim lalu. Dengan kedatangan Flick, semuanya berubah. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan 13 gol, dan pemberi assist terbaik dengan 9 assist. Ia mencetak gol-gol penting di pertandingan besar, dan semua ini dengan kapasitas kerja yang fantastis. Flick sendiri berkata, "Saya belum pernah memiliki pemain seperti Raphinha. Ia luar biasa baik dengan bola maupun tanpa bola, dan kecepatannya fenomenal." Tidak hanya itu, Flick juga mengubah peran Raphinha di lapangan. Ia berhenti bermain ketat di sayap, dan mulai lebih sering bergeser ke tengah. Semakin dekat ke gawang ia lebih banyak menembak, serta lebih sering memberi umpan akhir yang lebih sering menemukan dirinya di posisi mencetak gol. Di tengah trio ini ada nama Robert Lewandowski. Dan seperti biasa, ia tetap menunjukkan kelasnya sebagai pemain papan atas. Mungkin ini akan menjadi tahun terakhirnya di Barcelona, dan sedang berada di level tinggi secara umum meski usianya semakin menua. Dan ada perasaan bahwa, striker Polandia ini pasti akan memiliki cukup waktu untuk musim berikutnya, dan ia akan mengerahkan segalanya di lapangan untuk musim terakhirnya. Dan kini Marcus Rashford bergabung dengan trio ini. Seorang pemain yang telah dianggap remeh dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona awalnya memimpikan Nico Williams, dan itu akan menjadi transfer yang ideal. Tetapi, kesepakatan itu akhirnya tidak berhasil. Klub pun mencari alternatif lain dan merekrut Rashford dari MU. Rashford bukan veteran berusia 35 tahun, melainkan ia baru berusia 27 tahun. Kita sudah melihat apa yang bisa ia lakukan saat berada di performa terbaiknya. Tapi jujur saja, pemain manapun yang menghabiskan waktu di Manchester United pasti punya masalah seperti itu. Lihatlah Anthony, yang telah menunjukkan performanya di Real Betis sejak ia pergi. Barcelona kini tidak membutuhkan pemain sayap elit lagi. Lantaran mereka sudah memiliki lini serang terbaik di dunia. Mendatangkan pemain seperti Nico Williams memang bagus, tapi bukan prioritas. Klub menghemat uang, dan mendatangkan pemain yang sedang di momen terbaiknya. Hansi Flick tentu tahu cara membangkitkan kembali karir seorang pemain. Keunggulan Rashford adalah, ia bisa bermain di mana saja di sayap lini serang. Ia bisa menggantikan siapapun di skuad ini. Ditambah lagi, ada si Hiu Ferran Torres. Ia menjalani musim yang luar biasa musim lalu, dan ia tidak akan pergi kemanapun. Nampaknya, ia masih terus berjuang untuk tempatnya musim depan. Dan sekarang El Barca punya 5 pemain kelas dunia yang bisa berotasi satu sama lain, dan terus menekan pertahanan lawan. Hal ini membuat serangan Barcelona semakin dalam dan semakin menakutkan. Kita sudah membahas lini serang, tapi bagaimana dengan lini tengah? Barcelona tidak perlu mengubah lini tengahnya, karena mereka punya salah satu lini terbaik di dunia. Setiap nama adalah bintang. Pedri, Gavi, Olmo, De Jong, Casado, dan Fermin Lopez, semuanya memiliki kapasitas di atas rata-rata. Pedri adalah konduktor, menciptakan peluang dan terhubung dengan area penalti. Dani Olmo, bermain paling dekat dengan lini serang. Gavi, kehilangan tempatnya di starting line-up setelah cedera. Namun untuk musim ini, adalah titik baliknya. Kini ia memiliki peluang nyata untuk kembali ke performa terbaiknya. Ada satu orang lagi yang banyak dilupakan. Ia adalah Marc Bernal yang kembali dari cedera. Bernal menjalani debut yang fenomenal di awal musim lalu. Pada satu titik, ia bahkan dinilai lebih tinggi daripada Marc Casado. Meskipun Casado juga menjalani musim perdana yang luar biasa, namun Bernal lebih mirip dengan Sergio Busquets muda dan merupakan tipe pemain yang dibutuhkan El Barca. Di akhir musim lalu ketika Casado absen karena cedera, Frenkie de Jong menggantikan perannya dengan baik. Ada juga perubahan di lini pertahanan. Barcelona perlu mencari pengganti berkualitas untuk Jules Koundé. Pemain Prancis itu adalah mesin yang dimainkan di semua pertandingan, hingga ia cedera dalam pertandingan melawan Inter Milan musim lalu. Sudah ada rumor tentang Denzel Dumfries. Namun apakah transfer ini berhasil atau tidak? El Barca sedang mencari pemain kedua untuk posisi ini. Begitu juga di sisi kiri.
Balde menjalani musim yang luar biasa tetapi tidak seperti Koundé. Ia sering cedera dan terkadang dalam waktu yang lama. Penggantinya, Gerard Martin meninggalkan kesan yang beragam. Banyak yang yakin bahwa ia belum siap untuk menjamin level yang dibutuhkan di pertandingan-pertandingan besar. Kini pertanyaannya adalah, apa yang akan diputuskan Hansi Flick? Apakah ia mempertahankan Martin sebagai bek kiri kedua atau mencari opsi baru? Mungkin posisi yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir adalah penjaga gawang. Flick memutuskan untuk menyingkirkan Ter Stegen. Kisah ini bermula di akhir musim lalu. Tampaknya ini bukan tentang level, melainkan ini tentang konflik. Ter Stegen tetap keras kepala dan ia tidak ingin pergi. Namun Flick adalah pelatih yang berprinsip, dan jelas tidak akan menyerah pada kelemahan. Ia digantikan oleh Joan Garcia, penjaga gawang terbaik musim lalu dalam hal jumlah penyelamatan. Ia bagus, tidak hanya di garis gawang, tetapi juga dalam permainan dengan kakinya. Kini Barca akan lebih sering melancarkan serangan dari kiper. Musim lalu, Szczęsny menunjukkan dirinya sangat baik secara prinsip, tetapi dalam penguasaan bola dari gawang ia tidak memberikan level yang dibutuhkan. Namun kiper Polandia itu tetap bertahan, dan memperpanjang kontraknya setahun lagi. Mungkin bagi kita, Barcelona belum berbuat banyak di bursa transfer musim ini. Skuadnya hampir tidak berubah dibandingkan musim lalu, tetapi Barcelona masih berada dalam situasi khusus. Yakni klub masih memiliki masalah keuangan, sehingga mereka tidak dapat membeli semua pemain yang mereka inginkan. Namun Barcelona tidak bisa dibandingkan dengan tim-tim papan atas lainnya. Klub ini memiliki La Masia, dan inilah keunggulan utamanya. La Masia adalah alasan utama mengapa klub ini mampu bertahan di tengah krisis. Selama beberapa tahun terakhir, tim ini telah meraup 97 juta euro dari penjualan pemain akademinya. Ini adalah harus masuk bakat-bakat siapakah yang konstan, bahkan ketika tidak ada uang sekalipun. Dan di saat yang sama, para pemain paling berbakat tetap berada di klub dan menjadi tulang punggung tim. Dan yang terpenting untuk disampaikan adalah, Barcelona ini tidak membutuhkan perubahan radikal. Hampir semua posisi sudah terisi. Tim siap untuk menyelesaikan apa yang telah dibangun musim lalu. Hansi Flick bahkan menghentikan masa liburannya, mengumpulkan stafnya lebih awal karena ia khawatir tentang fase transisi, bagaimana tim akan bertahan, dan bagaimana cara menahan lawan. Pekerjaan untuk hal ini sedang berlangsung. Posisi hampir terisi dan Barcelona siap meraih semua trofi di musim baru. Stadion Camp Nou yang baru semakin siap pakai. Meskipun ada penundaan, sangat penting bagi tim untuk bermain di kandang musim ini. Lantaran, ini akan memberi para pemain dan penggemar dorongan kuat lainnya. Keseluruhan tim siap dan Lamine Yamal menginginkan Liga Champions. Namun kita akan segera tahu apa yang akan terjadi musim baru 2025-2026. Itulah sekilas ulasan tentang Barcelona untuk mengarungi musim baru. Jika kalian ingin berpendapat atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.